Selamat pagi anak-anak ibu yang terkasih. Salam jumpa kembali dalam pembelajaran kita IPA pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita, kalian persiapkan dulu diri kalian bagus-bagus. Persiapkan alat-alat pelajaranmu, buku paketmu, buku catatanmu, dan alat-alat tulismu. Anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari terlebih dahulu kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami akan memulai pembelajaran kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan menyertai kami sepanjang malam tadi. Pagi ini Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Sertailah kami, lindungi kami, jauhkan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi kami agar kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji termulialah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nah, anak-anak ibu, selamat pagi. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Setelah kita kemarin belajar mengenai rotasi dan revolusi bumi, hari ini kita akan kembali belajar mengenai kondisi bulan. Seperti yang ada dalam buku paketmu, perhatikan buku paketmu di halaman 159 ya. Kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Maka untuk itu anak ibu, mari kita belajar dulu. Kalian perhatikan pelajaran ini dengan sebaik-baiknya supaya kalian mengerti apa yang akan ibu jelaskan. Nah, hari ini ibu akan mengajarkan kepada kalian yaitu tentang kondisi bulan. Ya, kita tahu bulan adalah benda langit yang terdekat dengan bumi. Sekaligus juga bulan itu adalah merupakan satelit, ya. Bulan itu adalah merupakan satelit. Tetapi bulan tidak memancarkan cahayanya sendiri, tetapi bulan itu menerima cahaya dari matahari atau memancarkan cahaya yang diterimanya dari cahaya matahari. Nah, sekarang mari kita lihat video berikut ini supaya kalian lebih memahami. Ya, perhatikan videonya dengan baik-baik. Ya, anak-anak ibu, nanti di buku pelajaranmu kalian perhatikan bagaimana bentuk bulan dan bagaimana pasang surut air laut. Nah, bulan itu adalah satelit bumi satu-satunya. Ya. Kita akan membahas mengenai bulan sebagai satelit bumi, sebagai satelit ya. Ya, bulan sebagai satelit bumi. Kita akan mempelajari mengenai bagaimanakah permukaan bulan, yang kedua yaitu gerakan bulan, dan yang ketiga adalah dampak dari gerakan bulan bagi kehidupan bumi, ya. Nah, sekarang kalian perhatikan pelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika kita melihat bulan sebenarnya ada bagian-bagian yang gelap dan ada bagian yang terang. Bagian yang gelap itu kita sebut dengan Maria. Maria itu terdiri dari besi, titanium, dan magnesium. Nah, Maria itu kalau bagian gelapnya banyak. Tetapi kalau bagian gelapnya satu-satu kita sebut diamer. Ya, diamer itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah Adamer Ibrium, yang kedua Adamer Serenitatis, dan yang ketiga ada Adamer Crisium. Nah, kalau bagian terangnya kita sebut dengan diatera. Sama seperti Maria tadi, tera itu kalau dia banyak, sedangkan kalau dia satu-satu kita sebut dengan terait. Bagian terang itu sendiri terdiri dari bekas tumbukan oleh si meteoroid kepada bulan. Sama seperti bumi, bulan juga melakukan gerakan.
di mana gerakan pada bulan ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu rotasi bulan, yang kedua adalah revolusi bulan, dan yang ketiga adalah bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Gerakan bulan yang pertama yaitu rotasi bulan, yang merupakan pergetaran bulan pada porosnya, perputaran bulan pada porosnya. Bulan beroperasi dari barat ke timur, waktunya adalah 29,5 hari atau 1 bulan. Gerakan bulan yang kedua adalah revolusi bulan, yang merupakan gerakan bulan yang mengelilingi bumi. Orbit bulan mengelilingi bumi berbentuk elips, sehingga ada saat di mana ada posisi bulan dekat dengan bumi dan ada saatnya bulan jauh dari bumi. Saat bulan berada pada titik terdekat dari bumi disebut dengan perigi, sedangkan saat bulan berada pada titik terjauh disebut dengan apogee. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk mengelilingi bumi yaitu sekitar 29,5 hari. Jadi, periode rotasi bulan sama dengan periode revolusi bulan, sehingga kita dapat melihat permukaan bulan yang selalu sama. Gerakan yang ketiga adalah bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Seperti yang kita tahu bahwa bumi mengelilingi matahari membutuhkan waktu 365 hari. Ternyata gerakan bulan bersama bumi dalam mengelilingi matahari juga sama, 365 hari. Letak bumi yang dekat dengan bulan membuat bumi terpengaruh dengan gaya gravitasi bulan yang bisa kita lihat pada pasang dan surut. Nah, pasang adalah naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Berdasarkan posisi matahari, bulan, dan bumi, ada 2 macam pasang, yaitu ada pasang laut purnama atau spring tide, dan yang kedua pasang laut perbani atau nip tide. Nah, perhatikan animasi berikut ini. Ketika bumi, bulan, dan matahari berada pada sebuah garis lurus, akan membuat pasang surut air laut lebih besar dibandingkan tinggi muka air laut rata-rata. Fenomena ini disebut dengan pasang laut purnama. Ketika bumi, bulan, dan matahari berbentuk sudut yang tegak lurus, akan mengakibatkan pasang surut air laut tidak terlalu jauh dibandingkan dengan tinggi permukaan air laut rata-rata. Fenomena ini dikenal dengan pasang laut perbani. Adapun dampak dari pergerakan si bulan terhadap kehidupan kita di bumi yaitu adanya pasang dan surut air laut. Nah, anak-anak ibu, itulah pasang surut dan air laut. Nah, pasang surut kalau kau perhatikan dalam bukumu di halaman 159, pasang itu adalah peristiwa naiknya permukaan laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut tadi. Pasang surut air laut terjadi akibat pengaruh gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Akibat bumi berotasi pada sumbunya, maka daerah yang mengalami pasang surut bergantian sebanyak 2 kali. Ada 2 jenis pasang surut air laut seperti yang saya katakan tadi, pasang surut purnama dan pasang surut perbani. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi, pasang surut purnama dipengaruhi oleh gaya gravitasi bulan dan terjadi ketika bulan purnama. Pasang ini menjadi maksimum ketika terjadi gerhana matahari. Hal ini karena dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang mempengaruhi arah yang sama. Sedangkan pasang surut perbani yaitu ketika permukaan air laut turun serendah-rendahnya. Pasang ini terdiri atas saat bulan
terjadi saat bulan kuartil pertama dan kuartil ketiga. Pasang perbani dipengaruhi oleh gaya gravitasi bulan dan matahari yang saling tegak lurus. Nah, Ibu akan menjelaskan ada pembagian bulan, yaitu pembagian bulan sideris dan pembagian bulan sinodis. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk satu kali berevolusi yaitu 27,3 hari yang disebut kala revolusi sideris atau satu bulan sideris. Tetapi karena bumi juga bergerak searah gerak bulan, maka menurut pengamatan di bumi, waktu yang dibutuhkan bulan untuk melakukan satu putaran penuh menjadi lebih panjang dari kala revolusi sideris, yaitu sekitar 29,5 hari yang disebut dengan kala revolusi sinodis atau satu bulan sinodis. Kala revolusi sinodis dapat ditentukan dalam pengamatan dari saat terjadinya bulan baru sampai bulan baru berikutnya. Satu bulan sinodis digunakan sebagai dasar pengangkatan Komariah atau penanggalan Islam. Nah, anak-anak Ibu, sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Ya. Kita lanjutkan minggu depan mengenai fase-fase bulan. Nah, jadi Ibu harap kalian perhatikan video ini dengan baik-baik. Boleh diulang-ulang supaya kalian lebih memahami. Dan jangan lupa dicatat di buku pelajarannya dengan baik-baik. Ya, supaya kalian lebih mengerti. Kalau ada gambar yang perlu digambarkan dengan rapi. Ya, sekianlah pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Salam sehat, salam jumpa kembali dalam pembelajaran kita berikutnya. Terima kasih.